Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati dengan NIM 401211030 dari Ekonomi Syariah A. Di sini saya akan menjelaskan resumen materi tentang manajemen produksi. Materi yang pertama adalah manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan proses dalam mengelola faktor produksi atau yang menghasilkan output barang atau jasa untuk mencapai tujuan. Pengelolaan ada 5P dalam produksi perusahaan, yaitu yang pertama people, orang yang menjalankan proses produksi, yang kedua plants, atau tempat produksi itu dihasilkan, yang ketiga parts, input bukan bahan baku seperti modal, uang, dan skill. Yang keempat adalah proses atau langkah dan metode yang digunakan apa saja. Yang kelima adalah planning dan control system atau kesesuaian rencana produksi awal hingga akhir. Materi 2 yaitu perencanaan dan jenis-jenis produksi. Perencanaan produksi merupakan perencanaan tentang produk apa dan berapa yang akan diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan dalam satu periode yang akan datang. Perencanaan produksi merupakan bagian dari perencanaan operasional atau bisa juga disebut serangkaian aktivitas untuk merancang strategi produksi barang atau jasa. Beberapa tujuan dari perencanaan yaitu yang pertama, pemanfaatan sumber daya secara efektif, yang kedua, mengurangi biaya produksi, yang ketiga, aliran produksi yang stabil, yang keempat, perkiraan sumber daya, yang kelima, memastikan persediaan jumlah stok bahan baku optimal, dan yang terakhir, menghasilkan kepuasan konsumen. Fungsi perencanaan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. Yang kedua adalah menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang ketiga, memantau dan mengontrol hasil produksi aktual terhadap rencana produksi. Dan yang terakhir atau yang keempat, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Jenis perencanaan produksi ada 5, yaitu yang pertama metode pekerjaan, yang kedua metode batch, yang ketiga metode aliran, yang keempat metode proses, dan yang kelima adalah metode produksi massal. Tahapan-tahapan perencanaan produksi yaitu yang pertama membuat proyeksi permintaan produk, yang kedua melakukan penentuan pilihan potensial produksi, yang ketiga melakukan pemilihan metode produksi, yang keempat melakukan pengendalian dan pemantauan produksi, dan yang terakhir melakukan penyesuaian dan evaluasi. Selanjutnya adalah materi 3, yaitu proses produksi. Strategi proses menurut manajemen operasi biasanya disebut dengan mentransformasi dari input menjadi output. Strategi proses merupakan strategi dengan pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya yang ada dari bahan mentah menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai guna. Terdapat 2 aspek penting dalam melakukan strategi proses pada suatu organisasi, yaitu yang pertama, intensitas modal yang akan dikeluarkan dalam proses produksi. Lalu tipe proses produksi dalam industri dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, produksi terus-menerus, yang kedua, produksi terputus-putus, yang ketiga, produksi campuran. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi yaitu yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia. Di sini sumber daya manusia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tenaga kerja terdidik, yang kedua adalah tenaga kerja terampil, yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil, dan faktor yang terakhir adalah modal. Proses produksi dalam industri yaitu ada 8. Yang pertama adalah perencanaan dan perancangan. Yang kedua adalah pengadaan bahan baku. Yang ketiga pengolahan. Yang keempat pengujian. Yang kelima pengendalian kualitas. Yang keenam pengemasan. Yang ketujuh distribusi. Dan yang kedelapan pemasaran dan penjualan. Selanjutnya adalah materi yang keempat, strategi manajemen produksi.
Manajemen strategis adalah serangkaian aktivitas manajemen yang menentukan kinerja jangka panjang suatu perusahaan. Manajemen strategis melibatkan pengamatan lingkungan, perumusan strategi atau rencana strategis jangka panjang, penerapan strategi, evaluasi, dan pengendalian. Ada 4 macam strategi manajemen produksi yang secara komprehensif diambil dari berbagai literatur. Yang pertama adalah framework ketidakpastian, yang kedua fit strategi, yang ketiga value stream mapping, dan yang keempat adalah teknik forecasting atau peramalan. Framework ketidakpastian merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk menciptakan strategi produksi rantai pasok yang tepat dalam suatu instansi untuk menghadapi ketidakpastian permintaan dan pasokan. Yang kedua adalah fit strategi, kesamaan tujuan antara strategi pasokan produksi dengan kompetensi perusahaan. Yang ketiga adalah value stream mapping, metode guna mencapai lean manufacturing dengan cara mempelajari kondisi sistem yang sedang berjalan saat ini, lalu mematikannya dan membuat sistem di masa depan. Teknik forecasting, yaitu peramalan, gambaran keadaan masa depan suatu perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan citra ini untuk memprediksi langkah apa yang akan diambil untuk memenuhi permintaan konsumen. Prediksi tidak 100% akurat karena terdapat masalah ketidakpastian di masa depan. Materi kelima yaitu analisis kelayakan produksi. Analisis kelayakan produksi ialah kegiatan pemeriksaan menyeluruh terhadap bisnis atau teknik produksi agar dapat mengetahui apakah untung atau tidak berdasarkan aspek pemasaran, finansial, dan sosial. Tujuan dari kelayakan bisnis ialah yaitu yang pertama, menghindari resiko kerugian, yang kedua memudahkan perencanaan, yang ketiga memudahkan pelaksanaan kerja, yang keempat memudahkan pengawasan, dan yang terakhir memudahkan pengendalian. Tujuan analisis kelayakan usaha yaitu yang pertama, menghindari resiko kerugian karena masa depan penuh dengan ketidakpastian. Yang kedua, memudahkan perencanaan dana yang dibutuhkan. Yang ketiga, memudahkan penyelesaian pekerjaan yang direncanakan. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dan yang terakhir, memudahkan pengendalian. Materi yang keenam, pengelolaan resiko produksi. Pengelompokan resiko dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama resiko dinamis dan resiko statis. Resiko dinamis terjadi akibat perubahan situasi perekonomian seperti fluktuasi harga, perubahan selera konsumen, dan perkembangan teknologi yang cepat. Yang kedua adalah resiko statis, resiko yang terjadi dalam kondisi ekonomi yang stabil dan tidak mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Contohnya yaitu kebakaran, gempa bumi, dan lain-lainnya. Tujuan manajemen resiko, yaitu yang pertama, mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara optimal. Yang kedua, memungkinkan perusahaan mengambil risiko tinggi dan solusi yang tepat. Yang ketiga, mengurangi kesalahan yang fatal bagi perusahaan. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa risiko dapat terjadi setiap saat. Tahapan-tahapan manajemen resiko yaitu ada 3, yaitu yang pertama mengidentifikasi resiko, yang kedua yaitu mengevaluasi dan pengukuran resiko, yang ketiga mengolah resiko. Materi yang ketujuh adalah etika dalam manajemen produksi. Etika dalam manajemen produksi ialah prinsip dan nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi. Etika dalam produksi diperlukan agar tidak terjadi suatu hal yang menguntungkan diri sendiri tanpa mempertimbangkan efek jangka panjangnya. Dalam aktivitas produksi, SDM merupakan elemen krusial yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk. Peran signifikan SDM dalam organisasi atau di dalam perusahaan ialah untuk memanfaatkan kemampuannya guna mencapai tujuan serta kesuksesan perusahaan. Materi yang ke-8 adalah manajemen kinerja dan evaluasi produksi.
Manajemen kinerja ialah proses kinerja atau hasil kerja. Menurut Wibowo, manajemen kinerja ialah proses pengelolaan sumber daya yang bertujuan pada kinerja dengan melakukan proses komunikasi dengan terbuka dan berkelanjutan melalui penciptaan visi bersama. Motivasi kerja menurut McClellan ialah kekuatan yang berasal dari internal maupun eksternal dari diri seseorang yang dapat menggerakkan seseorang untuk memiliki perilaku kerja yang sesuai arahan, intensitas, dan jangka waktu tertentu. Maka motivasi kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja seseorang dalam melakukan pekerjaan. Evaluasi pengendalian kualitas produksi. Evaluasi penting bagi perusahaan sebelum memasarkan produknya untuk memastikan produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Evaluasi produksi sering menjadi kegiatan yang penting untuk memonitoring catat produksi di perusahaan, mengidentifikasi penyebab kesalahan, dan segera melakukan perbaikan. Evaluasi produksi adalah proses penilaian yang bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan program dan membuat keputusan akhir tentang perubahan, perluasan, atau penghentian yang diperlukan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.